Bismillah, wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa dan juga netizen dimanapun Anda berada, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk menghadapi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, COVID-19 hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Ikhtiar terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, termasuk oleh lembaga agama. Untuk itu butuh kebersamaan kita. Ini adalah ujian kebersamaan kita untuk bahu-membahu secara bersama-sama sesuai dengan kompetensi kita guna menangani dan juga menanggulangi COVID-19 agar tidak terus mewabah. Hadirin, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah berhimpun ulama, zu'ama dan juga cendekiawan muslim telah menetapkan hati untuk terus berkontribusi. Kontribusi keagamaan di dalam penanganan dan juga penanggulangan COVID-19 semata untuk kepentingan hifdzun nafsi dan juga hifdzuddin secara seiring dan juga sejalan. Setidaknya ada 3 fatwa yang terkait dengan masalah COVID-19. Fatwa yang pertama, fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah pada saat wabah COVID melanda. Ini adalah sebagai panduan bagi setiap umat Islam Indonesia yang terdampak virus COVID-19 agar ibadah tetap jalan, tetapi pada saat yang sama berkontribusi untuk keselamatan bangsa. Fatwa yang kedua, fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan sholat atau kaifiatus sholah bagi tenaga medis yang sedang mendedikasikan diri untuk kepentingan penanganan, perawatan dan juga pengobatan bagi pasien COVID-19 dengan APD di badannya. Bagaimana pelaksanaan ibadah tetap jalan, tetapi pada saat yang sama ikhtiar kemanusiaan melalui pengobatan yang didedikasikan oleh tenaga medis tetap bisa berjalan secara baik. Fatwa yang ketiga adalah fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah atau tajhizul janaiz bagi muslim yang terinfeksi COVID-19. Ini sebagai satu kesatuan komitmen keagamaan serta ikhtiar keagamaan di dalam menangani, merawat dan juga menanggulangi COVID-19. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek ketertundukan kita bahwa ini sebagai musibah. Bagaimana kita tetap di dalam koridor al-khudu' wal-inqiyad atau tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan juga tetap melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah menjaga keselamatan diri, bahwa itu bagian dari tugas keagamaan kita, tugas kemanusiaan dan juga tugas penghambaan. Yang ketiga adalah memastikan keselamatan orang lain dan juga proses-proses perawatan, pengurusan jenazah harus sesuai dengan ketentuan agama dan juga protokol kesehatan. Ada hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai substansi fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang tajhizul janazah agar ini bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam di dalam tajhizul janaiz terhadap saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID-19 dan kemudian wafat karenanya. Kemudian yang kedua, ini juga panduan bagi tenaga kesehatan, petugas yang mengurusi jenazah agar memastikan 2 hal sekaligus, memastikan kepatuhan agama dan juga memastikan keselamatan jiwa. Yang pertama yang perlu difahami, bahwa setiap muslim yang menjadi korban COVID-19 secara syar'i adalah syahid fil akhirah,
memiliki kemuliaan dan kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya secara khusus dari lubuk hati yang terdalam, saya Asrorun Ni'am Soleh mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang kebetulan ditimpa musibah dan kemudian salah satu keluarganya wafat karena wabah COVID-19. Percayalah ini adalah ujian dan di mata Allah Subhanahu wa taala yang wafat diberikan status syahid fil akhirah. Akan tetapi di dalam konteks hak-hak duniawi ada hal yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari pemandian, kafanan, kemudian pensolatan, hingga kemudian penguburan. Protokol-protokol kesehatan perlu dijaga, tetapi pada saat yang sama ketentuan agama harus ditaati. Mulai dari memandikan. Proses memandikan tidak mesti harus dilepas baju. Proses memandikan jika mungkin dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tidak dimungkinkan, agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan. Tetapi jika juga tidak dimungkinkan untuk proses pemandian dan juga penayamuman karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis yang lain, maka dimungkinkan atas dasar ad-darurah asy-syar'iyyah kemudian langsung dikafankan. Proses pengafanan juga demikian. Ada ketentuan-ketentuan dengan menutupi seluruh tubuh. Tetapi pada saat yang sama bisa dilakukan proteksi dengan menggunakan plastik yang tak tembus air. Bahkan dalam batas tertentu kemudian dimasukkan di dalam peti dan proses disinfeksi itu dimungkinkan secara syar'i. Setelah itu proses pensolatan. Dipastikan tempat yang dilaksanakan untuk kepentingan sholat itu suci dan juga aman dari proses penularan. Dilaksanakan oleh minimal satu orang muslim karena ini bab soal kewajiban yang bersifat kifayah. Yang berikutnya soal pemakaman. Empat hal ini bagian dari hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan. Karenanya jika kita mengikuti protokol kesehatan di dalam proses pengurusan jenazah dan juga ketentuan di dalam fatwa sebagai panduan pengurusan jenazah muslim, maka tidak ada kekhawatiran lagi untuk penularan kepada orang yang hidup. Kekhawatiran dan juga kewaspadaan tetap penting, tetapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh. Jangan sampai akibat kekhawatiran kita minus pengetahuan yang memadai, kemudian kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman. Ini berarti dosa dua kali. Dosa yang pertama tidak menunaikan kewajiban atas jenazah dan kemudian yang kedua menghalang-halangi pelaksanaan penunaian kewajiban terhadap jenazah. Yang terakhir yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk himbauan kepada seluruh masyarakat muslim, mari kita bersama-sama memberikan kontribusi di dalam penanganan dan juga penanggulangan COVID-19 ini setidaknya dengan 3 langkah. Yang pertama, secara internal, biasakan perilaku hidup bersih dan juga sehat dengan cuci tangan, kemudian dengan physical distancing, dan yang paling pasti mencari info yang benar agar kita tidak terjebak kepada hoax. Yang kedua, memberikan dukungan bagi orang-orang yang terdampak, bagi orang yang sehat tetap memelihara kesehatan, bagi orang yang sakit dan juga dokter yang memelihara atau yang melakukan perawatan, kita berikan dukungan dengan menyediakan APD jika kita memiliki keluakan rizki. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif bagi penanganan dan juga penanggulangan COVID-19. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia segera diberikan kekuatan untuk bisa menanggulangi dan juga menangani COVID-19 ini sehingga kita diberikan keamanan, keselamatan dan juga kesejahteraan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang para netizen sekalian, para pemirsa, Bapak Ibu dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi topik menarik selama beberapa hari ini, bahwa ada jenazah pasien COVID-19 yang sedang mengalami beberapa penolakan di lapangan. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang dan bagaimana proses meninggal kita semuanya. Allah sudah mengatakan bahwa kematian kita tidak bisa dimundurkan ataupun dimajukan. Dan ketika waktunya, maka itu harus datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, bahwa kita sebagai manusia yang berbudi luhur, bangsa yang kuat, bangsa yang punya budi pekerti yang baik, haruslah menghargai apa yang sudah kita ingin jalankan. Perbuatan baik akan untuk diri kita sendiri, perbuatan buruk juga akan untuk diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah jenazah COVID-19 ini berbahaya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan banyak di masyarakat. Perawatan jenazah COVID-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan dilakukan sesuai standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Kita tahu di rumah sakit sudah melakukan sesuai standar isolasi baik untuk petugas, untuk pasien, dan untuk keluarga. Dan apabila dipandang darurat atau mendesak, jenazah juga dapat dimakamkan tanpa dimandikan atau dikafani seperti yang sudah kita dengar tadi dari fatwa MUI, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan COVID-19 ini dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah adalah Allah tidak membebani hambanya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya. Juga apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Berikutnya kita tahu bahwa tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Juga kemudaratan harus dihilangkan dan kesulitan selalu datang bersama kemudahan. Bahwa kita tahu jenazah yang telah dilakukan penanganan dengan baik aman untuk dikuburkan karena virus hanya hidup di sel hidup dan jenazah yang telah dikubur tidak menularkan virus. Sekali lagi, jenazah yang sudah dikubur tidak menularkan virus. Yang harus kita lakukan adalah hindari cairan tubuh jenazah dari mulut, hidung, mata, anus, kemaluan, maupun luka-luka di kulit. Desinfeksi pasti sudah dilakukan seluruh tubuh jenazah dan harus diingat bahwa kita semua harus mewaspadai apa-apa yang ada di sekitar jenazah dengan prinsip-prinsip desinfeksi yang sudah kita ketahui. Kemudian bungkus jenazah menggunakan plastik, kafan, plastik lagi, kantong jenazah, lalu peti. Begitu susunannya dan ini harus diketahui oleh masyarakat semua. Perlindungan diri yang benar bagi petugas pengelola jenazah, desinfeksi diri dan APD setelah selesai penanganan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau seluruh hal itu sudah dilakukan, insya Allah aman. Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani dalam rangka menghindarkan petugas penyelenggara jenazah dari paparan penyakit COVID-19.
Meminimalkan kontak jenazah dengan lingkungan, baik kendaraan, transportasi yang lain, ruangan, dan lain-lain sebagai bentuk kehati-hatian. Dan jenazah harus segera dikuburkan setidaknya 4 jam setelah meninggal. Penyelenggaraan sholat jenazah dapat diganti sholat gaib di rumah masing-masing, adapun takziah dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 atau dilakukan secara daring. Ada hal yang harus Bapak Ibu ketahui tentang para penyelenggara jenazah atau petugas yang melakukan proses penyelenggaraan jenazah. Tujuannya adalah untuk penyelenggara supaya tidak tertular. Keluarga dan kerabat takziah juga harus terlindungi, tidak mengkontaminasi peralatan rumah, lantai, ataupun lingkungan tempat jenazah. Kegiatan pelindungannya adalah sebagai berikut, yaitu cuci tangan 6 langkah, kemudian memakai sarung tangan, memakai masker, kacamata serta penutup kepala, dan memakai gaun serta sepatu alat pelindung diri. Cuci tangan 6 langkah ini harus betul-betul disebarkan di masyarakat. Yang pertama kita melakukan cuci tangan untuk telapak tangan. Kemudian untuk punggung tangan dan punggung tangan kanan dan kiri sebagai langkah kedua. Langkah ketiga adalah sela-sela jari tangan. Kemudian langkah keempat adalah mengunci kedua telapak tangan. Kemudian juga langkah ketiga memutar ibu jari dan sekitarnya. Langkah keenam terakhir adalah ujung kuku dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus kita ketahui bahwa penyakit menular bukan hanya pada COVID-19. Prosedur penanganan jenazah banyak sekali untuk berbagai penyakit lain. Contohnya untuk mikroba yang di dalam cairan tubuh jenazah, yaitu dahak, bisa terjadi pada kasus TBC atau tuberkulosa, kasus-kasus yang lain, dan penyakit-penyakit infeksi saluran nafas yang lain. Cairan hidung dan ludah bisa terjadi pada kasus difteri, pertusis, kokus, influenza, juga penyakit-penyakit yang lain. Cairan kelamin bisa juga pada penyakit gonore dan sifilis, nanah, pada herpes ataupun radang-radang kulit, serta pada ASI juga bisa terjadi pada pasien-pasien HIV/AIDS. Karena itu jangan khawatir dan jangan panik, apalagi sampai melakukan penolakan untuk pemakaman. Lakukan perlindungan yang benar, lakukan juga APD yang baik. Terus siarkan tentang edukasi ini kepada masyarakat, tanya kepada ahlinya. Jadi jangan tolak jenazah pasien positif corona. Pasien yang meninggal COVID-19 adalah saudara kita Bapak Ibu. Dan juga penghormatan kita harus kita berikan dengan baik. Ibarat ini sedang dalam peperangan, kita semua adalah prajurit yang harus mengambil peran masing-masing. Maka Bapak Ibu harus jadi pahlawan untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan jenazah dan memberikan empati kita kepada keluarga yang menjadi korban penyakit COVID-19. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sejenak merenung, sejenak renungkan, bayangkan bila pasien itu saya atau diri kita sendiri. Karena itu mari kita tenangkan dan ketahui segala pengetahuannya, mudah-mudahan Allah meridhoi dan segera memberi kita jalan untuk wabah ini. Dan segera wabah ini selesai. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
Perkenalkan saya Dr. Muhammad Maki Zamzami dari Ketua Satgas NU Peduli COVID-19 yang alhamdulillah saat ini kami beserta seluruh jajaran PBNU struktural maupun seluruh masyarakat dan seluruh warga NU berusaha untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan penularan COVID-19. Sebagaimana instruksi dari Presiden bahwa Indonesia saat ini darurat kesehatan masyarakat, yang artinya bahwa masyarakatlah yang menjadi garda terdepan, ya, bukan dokter maupun para medis yang di rumah sakit. Justru masyarakatlah yang menjadi garda terdepan agar bisa memutus rantai penularan. Ya, sedangkan kawan-kawan kita, para medis dan tim medis yang berada di rumah sakit merupakan garda terakhir. Besar harapan kita di masyarakat agar saling bahu-membahu untuk bisa sama-sama kita berjuang untuk mengentaskan wabah ini. Kegiatan-kegiatan kami di dalam NU Peduli banyak melakukan disinfektan, kemudian melakukan sosialisasi keliling-keliling kampung-kampung dengan mobil-mobil COVID car, dan juga pemberian flyer, kemudian memberikan edukasi terkait cuci tangan dan juga beberapa hal-hal promotif dan preventif yang kita lakukan. Juga menggerakkan beberapa jejaring rumah sakit di bawah naungan Asosiasi Rumah Sakit NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun Jakarta. Juga kami fokus kepada isu-isu yang memang bisa membuat masyarakat resah. Lembaga Basul Masail kami juga menjelaskan terkait dengan penyelenggaraan ibadah, baik sholat Jumat maupun yang akan datang sholat tarawih, ya, dan juga persiapan dalam menyambut Ramadan. Juga di dalam lembaga Basul Masail ini membahas tentang beberapa instruksi, ya, permasalahan terkait dengan penata laksanaan pengurusan jenazah. Sebagaimana kita ketahui dari beberapa isu saat ini, ya, dan juga dari video-video yang sudah beredar, ada beberapa penolakan terkait jenazah COVID-19 ini. Dari imbauan Lembaga Basul Masail bahwa jenazah yang sudah positif COVID-19 maupun PDP yang diduga berat untuk positif COVID-19 dan meninggal, maka itu termasuk jenazah yang mati syahid. Seperti dalam satu hadis, waman mata fit taun fahuwa syahid. Dari hadis tersebut, ketika jenazah itu meninggal, ya, dan sudah sebagai kategori syahid, masyarakat seharusnya berempati dan harus menerima bahwa jenazah ini akan dimakamkan di perkuburan terdekat atau di kampung tertentu. Karena apa? Karena jenazah itu adalah termasuk orang-orang yang mati syahid. Jangan terjadi adanya penolakan atau stigma terhadap petugas-petugas kesehatan atau petugas yang membawa jenazah tersebut. Yang harusnya mendapatkan stigma itu adalah masyarakat atau keluarga yang mempunyai pasien atau keluarganya meninggal karena COVID-19, lalu membawa pulang paksa ke rumah, sehingga itu akan membuat penularan di keluarganya maupun masyarakat. Ya, jadi stigma ini harusnya seperti itu, bahwa seluruh RT, RW maupun perangkat di daerah sigap bila ada pasien positif COVID-19 dibawa pulang paksa dan dilakukan penata laksanaan jenazahnya
oleh keluarganya. Jadi jangan dibalik. Karena apa? Karena pasien-pasien yang sudah meninggal karena COVID-19 ini sudah dilakukan protokol yang sudah sangat ketat, mengikuti standar WHO terkait dengan penata laksanaan jenazah untuk pasien yang terkena wabah. Protokol-protokol ini diadopsi di Indonesia juga melalui unsur syariah, yang dimana bahwa kewajiban-kewajiban terhadap mayit juga dilaksanakan oleh petugas yang menangani jenazah, seperti memandikan, kemudian mengkafani, lalu mensolati, dan juga dimakamkan. Dan petugas-petugas ini sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk mengikuti protokol. Artinya seluruh proses syariah insya Allah dijalani dengan baik bagi jenazah yang beragama Islam. Kemudian lalu bagaimana tata caranya? Apakah tata cara yang biasa dilakukan di masyarakat sama atau tidak? Ya, keluarga cukup tenang bahwa syariat-syariat yang sudah dilaksanakan itu adalah merupakan syariat utama. Ya, ada beberapa yang tidak dilakukan, ya, seperti misalnya memakamkan tidak menyentuh tanah, ya, tapi tetap menghadap kiblat karena di dalam peti jenazah. Itu sudah termasuk dalam syariat. Seperti dalam salah satu ayat Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, yang artinya bahwa Allah tidak membuat agama itu untuk menyulitkan kalian. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang disesuaikan juga dengan protokol-protokol yang mengacu pada WHO dan juga Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah diterapkan di beberapa rumah sakit. Besar harapan kita bisa mempercayai, menyerahkan kepada petugas-petugas kesehatan tersebut. Kemudian untuk keluarga, ya, untuk keluarga terutama yang terjadi stigma pada keluarga tersebut, saya harap masyarakat justru memberikan motivasi kepada keluarga, karena dari proses jenazah atau pasien ini menjalani sakaratul maut itu tidak bisa didampingi oleh keluarga. Kemudian ketika proses dimandikan bahkan disolatkan itu juga tidak didampingi oleh keluarga. Hanya keluarga mengantar dengan jarak yang cukup jauh sampai ke pemakaman. Karena proses seperti ini kita harus berempati kepada keluarga. Jangan lakukan stigma. Berikan motivasi yang baik. Berikan kepengertian kepada keluarga bahwa jenazah atau almarhum adalah termasuk golongan yang syahid, yang tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Sehingga keluarga juga merasa tenang, tentram, jangan dijauhi. Ya. Kemudian kita perlu pahami bahwa pasien yang positif corona atau COVID-19 ini termasuk korban. Mereka sebetulnya tidak ingin atau tidak ada yang mau ingin terkena atau tertular COVID-19 ini, ya. Tidak ada yang mau. Jadi kita harus paham bahwa ini adalah korban. Lalu apa yang harus kita jalani? Ya, jangan pernah mendiskriminasi mereka, tapi lakukan pemberian atau penjelasan terkait dengan COVID-19. Bila mana semisalnya juga ada pasien COVID atau PDP, terduga PDP atau PDP di masyarakat, coba untuk diberikan pengertian terkait informasi-informasi, bukan dicibir atau bukan malah diberikan cacian sehingga mereka depresi, yang artinya nanti akan menimbulkan daya tahan tubuhnya semakin rendah. Ya, berikan mereka pengertian, bila pasien tersebut warga yang tidak mampu, maka layaknya kewajiban dalam satu RW atau tetangga untuk bisa memberikan bantuan
baik berupa makanan ya atau minuman, agar mereka bisa dapat dalam melakukan isolasi di rumah menjalankan dengan ketenangan dan juga tetap bisa dapat kesejahteraan ya, terutama dari konsumsi harian, sehingga daya tahan tubuh mereka bisa baik. Dalam hal ini juga kami dari NU Peduli juga untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan protokol-protokol yang dibuat. Harapan kami dalam mengeluarkan protokol-protokol itu bisa menjadi satu pintu di bawah naungan BNPB yang kemudian bisa didetilkan di beberapa unit-unit yang lainnya, sehingga evaluasi mungkin terkait dengan jarak pemakaman 500 meter dari pemukiman perlu dipertimbangkan, karena di dalam daerah-daerah itu merupakan bisa menjadi dasar terkait dengan penolakan juga ya, karena susah sekali ya, tergantung kondisinya bahwa cari pemakanan 500 meter dari warga itu juga tidak semuanya ya, tidak semuanya tersedia. Sehingga dalam menyampaikan komunikasi-komunikasi ke masyarakat bisa disesuaikan dengan warga-warga, dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat ya, agar masyarakat tidak resah dan juga bisa melakukan atau memahami situasinya dan juga bisa bersama-sama membantu pemerintah dalam penanganan pencegahan penularan COVID-19 ini. Dan saya secara bersama-sama dengan warga NU juga mengucapkan terima kasih kepada tim medis yang sedang berjuang di rumah sakit dalam penanganan COVID-19 maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Harapan kita semua seluruh masyarakat turut mendoakan ya, agar kawan-kawan kita yang sedang berjuang, baik dari tim medis, para medis maupun petugas-petugas dan juga media-media yang tetap dalam bekerja bisa selalu diberikan kesehatan ya, dan juga masyarakat saat di rumah lakukanlah kegiatan-kegiatan yang lebih membangun dan efektif agar wabah ini juga bisa lebih cepat selesai. Terima kasih dari NU Peduli, semoga dapat bisa membantu masyarakat dalam perjuangan kita mencegah penularan corona ini. Lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain, mari menangkan perang melawan COVID-19, Indonesia bisa, Indonesia tangguh. Salam tangguh. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.